kedokteran apabila dia bekerja atau bekerja di Indonesia atau di Kota Bekasi, mereka harus memiliki kompetensi spesialis dan subspesialis sesuai Permenkes 17/2013 pasal 248. Kemudian harus memiliki juga STR dengan mengikuti uji kompetensi. Ya, STR ini dikeluarkannya di pusat, bukan di Kota Bekasi. Kemudian penilaian kelengkapan administratif dan kemampuan praktek dengan hasil kompetensi atau belum kompetensi. Ya, apabila dinyatakan belum kompetensi, maka yang bersangkutan tidak dapat didaya gunakan dan harus kembali ke negaranya. Nah, ini jadi apabila tadi ya saya sampaikan ya, apabila ada negara asing yang memang dokter spesialis yang ingin bekerja di Indonesia, maka mereka harus mengikuti kompetensi dokter spesialis dan subspesialis. Kemudian harus terregistrasi dan harus mempunyai STR. Apabila hasil kompetensi dinyatakan tidak kompeten di dalam keilmuannya, maka dokter tersebut juga harus kembali lagi ke negara asing. Untuk saat ini yang berlaku ya. Tadi kan ada wacana baru juga ya untuk memperkerjakan tenaga asing. Sebetulnya di Kota Bekasi aturan ini sudah ada, tapi saat ini kan bukan pemerintah yang mempekerjakan, tapi mereka memohon kerja di sini dengan persyaratan yang harus dipenuhi, ya kan. Kemudian ada juga syarat-syarat khusus ya, yaitu meminta permintaan dari fasilitas kesehatan yang mendayagunakan. Nah, jadi harus ada permintaan juga dari rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menggunakan si dokter tersebut. Dan disesuaikan dengan kebutuhan daripada rumah sakit. Misalnya salah satu rumah sakit, tapi saat ini di Kota Bekasi belum ada. Jadi apabila ada dokter asing yang mau bekerja di sini dan memang itu dibutuhkan oleh salah satu rumah sakit ya dengan kehususannya, maka dia itu kembali lagi harus mengikuti kompetensi ya yang sudah mempunyai ilmu spesialis dan subspesialis. Ikut kompetensi, punya STR, apabila dinyatakan hasil kompetensi STR ini tidak dapat keluar dan tidak mendapatkan izin, maka harus kembali. Itu yang sudah berjalan. Tapi di Kota Bekasi sampai saat ini tidak ada, karena kalau kita lihat memang untuk dokter spesialis saat ini kan memang untuk subspesialis ya masih kekurangan, tetapi saat ini memang belum ada yang menggunakan tenaga asing ya di Indonesia yang menggunakan yang menggunakan bahasanya mengajukan untuk dokter asing ya. Kemudian aturan di Kota Bekasi terdapat di dalam aturan Perda Kota Bekasi nomor 16 tahun 2024 tentang penyelenggaraan dan retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing. Nah, jadi ada di dalam Perda juga ya. Akan tetapi memang karena belum ada rumah sakit yang menggunakan hal itu, jadi di Kota Bekasi belum ada. Memang sih sekarang ada wacana dukungan dari pusat ya, dari Permenkes, tapi di Kota Bekasi sendiri juga belum ada. Terus mengajukan permohonan ke wali kota ya, si yang bersangkutan apabila mau bekerja di Kota Bekasi itu 30 hari sebelum jangka waktu berlaku. Bu, kalau kata sebentar saya berlaku dan retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing. Sebentar. Untuk keselengkapnya dituangkan di dalam Perwal. Jadi ada Perda, ada Perwal tentang tenaga asing ya. Tentang tenaga asing ada di dalam Perda Kota Bekasi tahun 2014 dan ada Perwal di tahun 2014 juga ya, nomor 52. Jadi sudah ada sebetulnya produk hukumnya di kita tentang memperkerjakan tenaga asing. Tapi di Kota Bekasi sendiri belum ada dari 50 rumah sakit yang ada. Nah, belum ada yang memperkerjakan tenaga asing atau dokter spesialis asing.
Kalau kata ibu kan ada beberapa kekurangan tenaga ahli itu, tenaga ahli apa aja sih Bu? Ya itu harus direkap. Nah, subspesialis ya yang memang kita harus rekapitulasi subspesialis, yaitu yang khususan yang nantinya memang di rumah sakit dengan kelas B. Kalau subspesialis saya belum rekapitulasi, tapi subspesialisnya sendiri coba ada datanya nanti sebentar ya. Oke Bun, ini kan belum ada ya Bun, tapi ada nggak maksudnya dari Dinkes itu studi banding ke beberapa wilayah yang sudah ada dokter aslinya sendiri gitu Bun, jadi seenggaknya bisa menerapkan apa yang walaupun belum ada nih tapi udah ada menjadi bahan evaluasinya gitu. Ya, kita belum sampai ke sana. Apakah kabupaten kota lain sudah ada yang memperkerjakan tenaga asing apa belum? Akan tetapi kita memang saat ini yang belum ada subspesialisnya kita kerjasama dengan rumah sakit RSCM karena di situ kan dokter-dokter spesialis, subspesialis juga kan banyak sekali ya. Ya memang sih harapan kita tetap diutamakan memperkerjakan tenaga orang Indonesia lah, karena produk Indonesia juga tidak kalah bagusnya ya. Ya, tapi kalau memang ada yang membutuhkan subspesialis dari luar ya ini kan ada aturannya, jadi diperbolehkan karena sudah ada dasar hukumnya. Nah, hanya sampai saat ini memang tidak ada yang menggunakan dokter spesialis saja. Dan yang untuk mengajukan pun belum ada. Belum ada. Untuk pembuatan izin prakteknya ya, bisa melalui link silat. Apabila ada dokter spesialisnya, ini yang itu link silat Kota Bekasi go.id dengan persyaratan yang paling utama yaitu memiliki sarana kesehatan, kecukupan STR, STRP, memiliki STR. Oh berarti selama ini di Kota Bekasi Tidak ada. Walaupun di Jakarta rumah sakit yang kekurangan subspesialis ini dialihkan ke rumah sakit RSCM. Tidak dialihkan. Misalnya ada kasus nih yang memerlukan subspesialis, mereka kerjasama dan meminta dokter spesialis yang ada di RSCM untuk datang ke sini. Kita kan diharapkan justru pasien itu tidak harus dirujuk. Kalau kemampuan fasilitas sarana prasarana rumah sakit yang ada di Kota Bekasi, kita berharapnya dilaksanakan di tempat ya, karena bagaimanapun juga rujukan keluar Kota Bekasi akan membebankan ke masyarakat juga. Ya, jaminan sudah ada, tapi untuk transportasi juga kita harus pikirkan. Sehingga kami menyetujui sekali kalau ada rumah sakit yang memerlukan subspesialis yang mungkin saja di sana, tapi tidak banyak ya. Yang mungkin saja ada kasus-kasus kasuistik yang memang memerlukan kekhususan spesialisnya. Nah, mereka misalnya bekerja sama dan mengundang dokter spesialis dari RSCM. Kami lebih setuju seperti itu kalau saat ini ya, kalau di mana saat ini kan belum ada yang memperkerjakan juga ya. Kami kan tidak bisa ini juga tergantung kebutuhan daripada para pemberi layanan. Nah itu kita juga harus banyak pertimbangan juga karena masyarakat kita juga tidak semuanya bisa memenuhi daripada namanya transportasi untuk nginap keluarganya, untuk transportasi, untuk makannya itu pun harus dipertimbangkan. Karena kalau BPJS kan tidak include dengan hal tersebut juga. Mendukung nantinya Bu jika itu emang benar-benar diterapkan Bu di Indonesia. Kalau namanya sudah ada regulasi dari pusat ya, atau sudah ditetapkan bahwa ini menjadi suatu kebijakan yang diambil di dalam yang dituangkan kepada dasar kami juga di dalam melaksanakan kegiatan, kenapa tidak? Akan tetapi kan itu kembali lagi tadi prosedurnya sama, tidak jauh beda dengan yang saya sampaikan, bahwa bukan berarti kami langsung mengundang semua dokter spesialis dari luar negeri, tidak, tapi itu berdasarkan kebutuhan pelayanan yang ada di Kota Bekasi. Misalnya kalau ada rumah sakit yang ini ya mangga silahkan untuk berkomunikasi, tapi nanti kami pengawasannya apakah dokter yang digunakan itu mendapatkan STR ya, sudah melalui proses kompetensi apa belum, nah itu pengawasan kami. Bun, ini kan nanti kan Bunda kan bilang tadi masih ada pengawasan maupun filterisasi ya bahasanya. Nanti kalau misalkan ada rumah sakit yang dia mau mengajukan tapi seenggaknya minta di hari itu juga secara pengawasan gimana sih Bun? Jadi misalkan dia mau minta izin tapi harus praktek ketika pasien itu membutuhkan gitu Bun. Kita hari itu juga bisa mengeluarkan. Oh bisa hari itu juga? Bisa. Karena kan situasionalnya situasi kegawat daruratan. Iya maksudnya. Ya, misal karena kan dokter subspesialis sub banget ya, tapi itu kasuistik itu amat sangat jarang ya. Iya. Amat sangat jarang terjadi. Cuman pernah ada. Kalau seandainya situasi ini kita kan yang mengutamakan adalah
pelayanan masyarakat, jiwa, ya kan? Kan yang kita layani adalah manusia, Iya. ya. Jadi pada saat situasional yang harus gerak, sito namanya di ini, ya mau tidak mau kita juga harus gerak cepat. Ini karena kan sudah tahu juga tata kelola daripada rumah sakit. Jadi ke kami langsung menyampaikan permohonan untuk izin menggunakan menggunakan dokter spesialis juga yang dibutuhkan secara sito, ya kan, dengan pertimbangan-pertimbangan pastinya. Karena ada juga kasus-kasus yang tidak bisa dibawa portable, ya, Iya. yang tidak mungkin itu juga. Nah, sementara di satu sisi kita punya tanggung jawab kepada masyarakat, ya, pelayanan. Nah, ini kita juga harus gerak cepat. Terutama untuk atas dasar kemanusiaan. Oh pasti kalau Iya.